Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat pencipta semesta alam, Zat pencipta manusia, dan tentu Zat yang kelak nanti akan membangkitkan kita kembali sebagaimana Dia telah menghidupkan kita, dan semuanya itu mudah baginya. Maka beruntunglah setiap jiwa yang kembali kepada Tuhannya dengan membawa amal-amal yang baik, membawa amal-amal yang diridhoi oleh Tuhannya, yang kelak akan mendapatkan balasan tanpa batas. Dan sangat rugi orang-orang yang kembali kepada Tuhannya, jiwa-jiwa itu yang menyesal, jiwa-jiwa itu yang tidak mendapatkan kebaikan-kebaikan di akhirat kelak. Dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan balasan-balasan yang terbaik daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah teman-teman sekalian yang insyaallah dirahmati Allah, kembali lagi dalam ngaji jomblo. Dan ini adalah part yang keberapa ya? Nanti teman-teman hitung sendiri aja. Yang jelas kemarin kita sudah bahas tentang part 102 tentang nikah. Jadi part nikah sendiri itu sama ini nanti ada 3. Berarti ini sudah nikah 103. Yang kemarin-kemarin sudah ada, nanti insya Allah kita coba akan runutkan semuanya, pembahasan dari yang paling dasar sampai dengan nanti yang lebih advance lagi. Nah, sebelumnya teman-teman sekalian insyaallah dirahmati Allah, kenapa namanya nggak ngaji jomblo? Apakah ini adalah untuk menghina? Enggak, saya sama sekali nggak berniat untuk menghina jomblo, karena sebenarnya jomblo itu sendiri di dalam Islam adalah kekuatan. Saya pengen cerita sedikit dulu di zamannya Utsmani, teman-teman sekalian. Itu mereka punya satu pasukan khusus namanya pasukan jomblo. Nah, jadi jangan mengira bahwa jomblo itu selalu terhina. Enggak. Di dalam pasukan Utsmani, jadi dalam struktur pasukannya itu ada satu jenis pasukan khusus namanya pasukan jomblo. Dalam bahasa Utsmani namanya pasukan azab. Dari bahasa Arab azab. Artinya adalah ya jomblo gitu kan ya. Kenapa? Karena pasukan azab ini di masanya penaklukan Konstantinopel di masa Muhammad Al-Fatih adalah orang-orang yang sangat bersemangat. Saking bersemangatnya mereka, dalam setiap perang itu mereka senantiasa minta ditempatkan di garis depan. Artinya jomblo-jomblo ini memang luar biasa. Mereka pengennya tuh kalau perang tuh paling depan. Lah kenapa? Salah satu alasannya ya mungkin karena mereka senantiasa berpikir begini, lebih baik gue cepat mati aja. Lah kenapa? Bosan ditanyain setiap tahun, kapan kawin, kapan kawin, kapan kawin. Ujung-ujungnya dihina juga ya. Enggak. Ini serius. Dalam pasukan Utsmani ada namanya pasukan azab. Apa kemudian kelebihan mereka? Yang mereka sangat punya energi ya, energik sekali, dan mereka selalu minta ditempatkan di garis depan. Itu adalah sebuah bukti bahwa jomblo-jomblo zaman dulu tuh sangat punya harga diri ya, punya pride sebagai seorang jomblo. Tapi kita nggak akan bahas tentang itu, kita akan bahas melanjutkan tentang pernikahan. Dan ini adalah materi yang saya sengaja buat untuk menjawab banyak sekali pertanyaan yang datang pada saya. Khususnya orang-orang yang sedang dalam proses pernikahan, dalam fase ta'aruf, lalu kemudian mereka pengen tahu apa sih yang kira-kira harus kita pikirkan, harus kita lisankan, harus kita rasakan atau harus kita perbuat sampai kita bisa maju ke dalam jenjang pernikahan sampai jadi. Nah, ini adalah sampai pada fase nikah 103. Saya pengen memberikan satu perumpamaan teman-teman sekalian. Kalau saya itu pergi ke Turki, itu bukan tanpa sebab. Dan ketika saya pengen pergi kemanapun, itu harus ada satu hal yang benar-benar clear. Apa satu hal yang benar-benar clear itu? Hal itu adalah kenapa saya harus pergi ke sana. Jadi sebelum saya bahas tentang bagaimana caranya saya pergi ke sana, ke Turki, lalu dengan apa saya pergi ke Turki, lalu kemudian ya kapan saya pergi ke Turki, lalu sama siapa saya pergi ke Turki. Sebelum semua itu terjadi, saya harus bahas dulu kenapa saya pergi ke Turki, lalu kemudian baru bahas apa itu Turki. Jadi, kenapa ini adalah menjadi satu pertanyaan yang sangat penting untuk dijawab sebelum kita maju kemana-mana. Karena kalau pertanyaan kenapa ini tidak terjawab, maka akan sangat sulit bagi kita untuk maju lagi ke dalam pertanyaan yang berikutnya atau advance ke dalam hal yang berikutnya. Maka ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Misal, kalau kita bicara tentang Turki tadi. Kalau saya ditanya kenapa saya milih Turki dan nggak yang lain? Ada yang bilang, Ustadz, ini dong buat tur ke Andalusia dong, atau buat tur ke Eropa dong, atau buat tur ke Korea dong. Saya bilang, mungkin nggak.
Kenapa? Karena pertama saya nggak ngerti tentang semua itu, saya nggak punya passion di tempat-tempat itu, dan lebih utamanya adalah saya punya alasan yang sangat kuat, sekaligus alasan ini kenapa saya memilih Turki untuk jadi tempat destinasi wisata, sekaligus kemudian menjadikan yang lain tuh tidak menjadi prioritas. Jadi ini penting sekali. Kalau kita sudah bahas dari kemarin, dari awal tentang perspektif nikah, lalu kemudian tentang mencari kayu di hutan, lalu kemudian nikah 101, nikah 102, nikah 103, it's all about why. Itu semua tentang kenapa. Kenapa kita nikah. Kenapa ini harus kita lakukan. Kenapa ini harus kita jalankan. Nah, balik lagi ke Turki. Kalau saya ditanya, kenapa kemudian saya milih Turki bukan yang lain? Maka saya bilang, Turki adalah negara muslim satu-satunya yang rasanya kayak Eropa bagi saya. Berarti kita bisa mendapatkan indahnya yang kita cari kayak di Eropa, sekaligus kita nggak pusing dengan makanan yang halal. Di saat yang sama, itu menjadi sebuah hal yang menjadikan saya tidak memprioritaskan Eropa. Ya kenapa? Ya karena makannya nggak halal. Gampangnya gitu, sulit untuk mencari makanan halal. Di Turki kemanapun saya mencari tempat sholat, saya ketemu. Saya dengerin azan, di mana itu menenangkan hati saya. Apalagi, saya nggak perlu mikir kalau makan. Dan yang paling utama adalah, karena disitulah bau-bau yang masih terasa tentang kegemilangan Islam. Peradaban Islam itu paling akhir ada di Turki, Kekhilafan Utsmani. Maka Kekhilafan Utsmani itu sangat menarik bagi saya, karena saya sangat menyenangi sejarah, karena itulah saya nggak bisa lepas daripada Turki. Itu alasan saya. Nah, dengan cara yang sama, kita juga bisa membahas kenapa kita nikah. Karena nikah ini adalah sebuah ibadah, maka sebuah ibadah yang paling penting itu adalah pertanyaan why, pertanyaan kenapa. Sebab apa? Karena kalau semua pertanyaan terjawab, tapi why nggak terjawab, maka orang tuh nggak akan punya motivasi yang kuat. Tidak akan punya sebuah kekuatan, tidak akan punya sebuah semangat untuk menjalani itu. Orang tahu tentang cara sholat, orang tahu sholat itu apa, orang tahu kapan sholat itu, orang tahu bagaimana cara melakukan sholat dan dengan siapa dia harus melakukan sholat. Tapi dia nggak tahu kenapa dia harus sholat, ya sudah bablas, sholatnya nggak akan dia jalankan. Begitupun juga dengan puasa, begitupun juga dengan haji, begitupun juga dengan zakat, begitupun juga dengan menikah. Maka kalau orang tidak tahu tentang kenapa dia menikah, maka bisa jadi perspektifnya salah dan akhirnya persiapannya salah, nyarinya salah, kapan nikahnya salah, sama siapa nikahnya salah, semuanya berantakan. Nah, karena itulah kita coba bahas tentang sesi yang terakhir mengenai why ini, tentang nikah 103 ini, tentang kenapa sih kita nikah. Teman-teman sekalian, dalam hidup ini kan kita sudah pasti punya tujuan. Setiap hidup manusia punya tujuan, sama. Ketika Allah menurunkan manusia, Allah juga punya tujuan bagi manusia. Yang paling gampang kalau misalnya kita, ya saya pikir tidak perlu lagi dipertanyakan tentang keyakinan kita terhadap Al-Quran. Kita yakin Al-Quran itu adalah kalamullah, kita yakin itu adalah dari Allah yang diturunkan kepada manusia untuk kemudian mengatur seluruh kehidupan manusia. Maka dari situlah kita mendapatkan salah satu tujuan hidup manusia adalah beribadah kepada Allah. Bagaimana cara beribadah kepada Allah? Allah sampaikan misalnya dalam satu statement yang paling awal bisa kita temukan di dalam Al-Quran adalah untuk memelihara bumi. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah memaklumkan, Allah memberitahukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku ingin menjadikan di atas muka bumi ini manusia sebagai pemeliharanya, manusia sebagai manajernya, manusia sebagai khalifahnya. Maka kita menjadi khalifah fil ard untuk memakmurkan bumi ini dan seluruh isinya. Dan ketika kita membahas tentang pemakmuran bumi ini, maka kalau gampangnya adalah semakin banyak orang baik yang ada di muka bumi ini, maka semakin baik bumi ini dan semakin baik orang-orang yang tinggal di dalamnya. Karena itulah dalam sejarah Islam, dalam sejarah ketika Allah menurunkan hamba-hambanya, rasul-rasulnya untuk kemudian menyampaikan Islam pada manusia, keseluruhannya adalah untuk supaya manusia itu bisa jadi baik. Gimana caranya manusia itu bisa jadi baik? Melaksanakan aturan-aturannya. Maka seluruh nabi yang turun, seluruh rasul yang turun, itu semuanya membawa ajaran Allah agar manusia tidak rusak. Mudahnya seperti itu. Pabrik mengeluarkan HP. HP itu kemudian dipakai orang. Selama kemudian dipakai orang, pasti ada rusaknya. Pasti ada downgrade-nya. Pasti ada aus-nya. Maka pabrik juga menyediakan orang-orang teknisi yang mereka itu siap
untuk dimintai pendapat, siap untuk kemudian memperbaiki ketika HP ini rusak. Nah, kalau mudahnya tadi, seandainya lebih banyak orang baik yang menerapkan aturan Allah di dunia ini, maka dunia ini akan jadi lebih baik. Bagaimana cara memenuhi dunia ini menjadi orang-orang baik? Ada yang namanya dakwah. Maka ketika Allah turunkan kepada manusia, rasul-rasulnya, misal Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim diutus untuk apa? Nabi Ibrahim diutus untuk membuat seluruh manusia beribadah kepada Allah. Menjadikan Ka'bah sebagai pusat ibadahnya. Sama ketika Nabi Muhammad juga, rasul yang terakhir dan Nabi yang terakhir diutus kemudian ke bumi ini untuk mengajari manusia bagaimana caranya jadi baik. Nah, dengan kata lain, wajar ketika kita berbicara tentang pernikahan, maka pernikahan ini juga salah satu cara untuk dakwah. Misal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah berkata, "An-nikahu min sunnati." Sesungguhnya nikah itu adalah bagian daripada sunnah saya. Itu kadang-kadang kalau dalam bahasa Arab, itu sunnati itu, bisa dibayangin ya, sunnati itu dari huruf sin, nun, dan ta. Gitu kan. Dibacanya, an-nikahu fi sunnati, kalau ada harokatnya. Kalau tidak ada harokatnya, cuma tulisan sin, nun, sama ta. Itu kalau salah baca bahaya. Kalau yang benar, an-nikahu min sunnati. Sesungguhnya nikah itu bagian daripada sunnah saya, daripada syariat saya, kata Rasulullah. Tapi kalau bacanya salah, bisa jadi an-nikahu min, ada sin, ada nun, ada ta. Sin, nun, ta, SNT. An-nikahu min santai. Wah, itu bahaya. Nikah itu santai-santai aja, makanya nggak nikah-nikah. Itu guyon. Nah, tapi kalau kita bahas tentang nikah, kata Rasulullah, nikah itu adalah bagian daripada sunnah saya. Maka siapa yang menjalankan sunnah saya, dia bagian daripada saya. Yang tidak menjalankan sunnah saya, ya berarti bukan bagian dari saya. Begitu Rasul tegaskan. Maka kata Rasul, maka berpasang-pasanganlah kalian, menikahlah kalian, karena aku kelak akan berbangga-bangga dengan orang-orang yang banyak daripada umatku. Artinya adalah apa? Termasuk kewajiban daripada orang-orang muslim memenuhi manusia yang baik di atas muka bumi. Memenuhi bumi ini dengan orang-orang yang baik. Karena kalau semakin banyak orang-orang yang nggak baik, ini bisa bahaya. Nah, bagaimana caranya untuk memenuhi orang-orang yang baik? Salah satunya adalah dengan berdakwah. Cara yang lain adalah dengan punya anak-anak yang soleh. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kalau mau nikah, nikahlah. Kenapa? Nanti setelah nikah, Anda bisa punya anak. Karena cara satu-satunya yang diperbolehkan oleh syariat untuk bisa punya keturunan adalah menikah. Ketika kalian sudah menikah, kalian punya anak yang banyak, maka aku akan berbangga dengan anak-anak kalian semuanya, karena insya Allah anak-anak kalian adalah anak-anak yang soleh. Maka nikah salah satu adalah kenapa kita menikah? Fitrah manusia. Ibadah paling enak, ibadah paling happy, ibadah paling ya santuy gitu kan ya. Ibadah paling ya paling ringan. Secara fitrah juga kita menyenangi perempuan, secara fitrah juga perempuan menyenangi laki-laki. Maka ketika itu kemudian kita lakukan dan itu bernilai ibadah, itu luar biasa. Inilah kemudian nikah. Pertanyaannya kemudian, ada nggak orang yang bisa beribadah tapi nggak nikah? Bisa aja. Banyak imam-imam juga yang nggak nikah. Ada orang-orang yang nggak nikah dan tetap bisa ibadah. Tapi teman-teman sekalian, tetap ada yang menjadi kelebihan orang-orang yang nikah. Kenapa? Karena orang-orang yang punya beban lebih berat, dia akan diganjar oleh Allah dengan sebuah pahala yang lebih banyak. Makanya ketika kita menikah itu benar-benar kita niatkan karena Allah. Kita niatkan nikah kita nilillah, menjadi ibadah. Ketika kita niatkan nikah kita itu menjadi ibadah, maka Allah akan jadikan seluruh kemudian segala sesuatu yang terjadi dalam pernikahan kita, seluruh aktivitasnya adalah bagian daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mungkin tidak akan bisa didapat kalau seandainya orang itu tidak nikah. Jadi kita bisa tahu ya sekarang ya, kenapa sih kemudian kita nikah? Karena ini adalah bagian daripada ibadah kita kepada Allah. Karena ini adalah bagian daripada memenuhi tujuan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadi hambanya yang baik, menjadi hambanya kemudian bertakwa, menjadi hambanya yang bersyukur padanya, menjadi hamba yang bersabar kepadanya, dan kesemuanya itu ada dalam bingkai pernikahan. Ada orang-orang yang nggak nikah, mereka bisa sholat, bisa. Tapi sholatnya orang yang nikah nilainya lebih besar daripada sholatnya orang yang belum nikah. Kok bisa begitu? Karena ketika dia sudah menikah, dia membuat dirinya menjadi tenang. Saya sudah bahas kemarin. Karena kenapa? Ada satu titik dalam hidup kita, teman-teman sekalian, di mana ketika kita sudah balik, maka ada banyak sekali hal-hal yang harus di-settle down. Harus ditenangkan, harus dikendalikan. Dan itu sangat sulit mengendalikannya kalau seandainya orang tidak nikah. Karena itulah nikah itu menjadi sangat penting. Dan karena kita tahu nikah itu adalah bagian daripada ibadah, maka mempersiapkannya pun menjadi sangat penting. Ini yang menjadi perbedaan antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang nggak beriman. Orang-orang yang beriman menjadikan nikahnya itu adalah sebuah ibadah. Maka dia tidak
Tidak ada urusan dengan cepet-cepetan. Tidak menjadikan nikah itu sebagai perlombaan. Kenapa? Nggak seperti zaman sekarang ketika ada anak muda, lantas kemudian teman-temannya sudah nikah, lantas dia kemudian merasa, kapan saya? Sehingga tujuan dia menikah itu karena dia merasa nggak enak teman-temannya sudah pada nikah. Teman-temannya sudah pada laku dalam tanda kutip. Kenapa aku tidak laku-laku kan gitu kan ya? Ini menjadi problem besar. Kenapa? Karena nikah itu bukan cepet-cepetan. Bukan kemudian gaya-gayaan. Tapi nikah itu adalah siapa yang paling siap, siapa yang paling tepat persiapannya. Bukan siapa yang paling cepat, bukan siapa yang paling gaya-gayaan. Bukan. Inilah kemudian cara kita melihat. Ketika pernikahan itu adalah sebuah ibadah, pernikahan itu adalah sebuah ketaatan kepada Allah, maka kita akan mempersiapkan dengan cara yang luar biasa pula. Contoh misalnya, saya secara pribadi, saya itu nikah umur 22 tahun. Masuk Islam umur 18 tahun, nikah umur 22 tahun. Tapi teman-teman sekalian, ada perbedaan yang sangat besar ketika saya tahu bahwa saya nikah karena Allah dengan waktu dulu ketika saya nikah bukan karena Allah. Contoh, pas masih pacaran, pengen nggak saya nikahi pacar saya? Pengen, tapi kepikirnya ya udahlah masih lama. Paling abis kuliah, setelah kuliah dia kerja, setelah dia kerja kita sama-sama mapan, kalau sudah nggak ada lagi yang ditunggu, baru kita nikah. Kapan nikahnya? Ya kira-kira umur 25, 26, 27, 28, 29 nggak apa-apa. Asal jangan sampai 30 aja. Kenapa? Kelamaan, gitu aja. Itu kemudian cara pikir saya sebelum saya masuk Islam. Setelah saya masuk Islam, umur 18 tahun, lalu kemudian saya belajar tentang Islam. Setelah saya belajar tentang Islam, saya jadi tahu, oh ternyata pacaran tuh nggak boleh. Ketika saya tahu pacaran itu nggak boleh, apa yang saya lakukan? Saya langsung mau nikahin pacar saya. Saya bilang sama bapak saya, Pi, Felix mau nikah. Saya ingat banget bapak saya bilang, mesum kamu nilik. Dalam bahasa Palembang, kanji kau nilik. Lah kenapa kemudian dikatakan mesum? Karena dia nggak ngelihat kesiapan pada diri saya. Dan ketika saya berkaca 4 tahun kemudian setelah saya mempelajari Islam lagi, lalu ngomong sama bapak saya, kata-kata Pi, Felix mau nikah, ini keluar dengan cara yang berbeda, lalu kemudian keluar dengan efek yang berbeda, yang jelas ditangkap dengan cara yang berbeda. Kenapa? Persiapan itu bukan cuma lewat kata-kata, tapi lewat kemudian keseluruhan daripada diri saya. Kenapa? Karena saya sudah tahu kenapa saya nikah. Dan ketika kita sudah tahu kenapa, dan pernikahan itu seperti apa, kita sudah bisa jabarkan dengan baik, yang kita pengen capai ketika dalam pernikahan kita sudah tahu dengan baik, maka itu pasti bisa meyakinkan orang. Nah ini nanti kita akan bahas dengan lebih detail lagi tentang cara meyakinkan atau cara mempersiapkan diri atau memilih pasangan yang siap seperti apa, tapi nanti dalam beberapa materi-materi berikutnya. Tapi saya pengen kasih tahu adalah perlu 4 tahun bagi saya untuk mempersiapkan diri saya untuk mengetahui dan mempelajari bagaimana pernikahan itu di dalam Islam. Perlu 4 tahun bagi saya untuk kemudian melihat, mengubah diri saya dari awalnya cuma saya mau nikah, cuma gara-gara tahu bahwa nikah itu adalah sesuatu yang diberikan oleh syariat, di mana selain nikah, termasuk pacaran itu tidak disyariatkan dan tidak diperbolehkan di dalam Islam. Cuma sekedar itu saja menjadi benar-benar matang dan lalu bilang, Pi, Felix mau nikah dan Felix sudah siap. Itu berbedanya jauh. Ada lagi orang yang lain lagi. Teman saya lagi, ketika dia kemudian mau nikah, tapi kemudian dia ngomong, orang bisa lihat, ini dia benar-benar siap atau cuma berbicara tentang hasrat. Berbicara tentang pengen doang, berbicara tentang nafsu doang. Pernah dengar nggak sih anak-anak kecil, anak-anak yang masih SD, lalu kemudian bilang, saya mencintai dia, nanti saya mau menikahi dia ketika dia sudah gede. Kita ngeliat itu gimana? Lucu kan ya? Walaupun mungkin yang ngomong itu serius banget. Dan dia bilang, kamu jangan ngetawain saya dong, saya serius nih. Iya sih, gitu kan ya. Dia serius tampaknya, tapi kan kita ngeliat dia lucu. Kenapa? Karena memang itulah kemudian ketika kita ngomong bahwa kita pengen nikah, kita tidak hanya ngomong, tapi memang kita sudah mempersiapkan karena kita sudah paham. Pengetahuan tentang kenapa saya nikah itu menjadi penting, saya mempersiapkan itu selama 4 tahun. Ustadz Salim Afillah itu pernah berbagi pada saya. Kalau nggak salah beliau mengatakan dia nikah umur 20 tahun. 20 tahun nikah dan dia mempersiapkan juga beberapa tahun sebelumnya. Artinya, mohon maaf teman-teman sekalian, kadang-kadang ada orang yang datang pada saya lalu bilang, Ustadz, kita sudah terlanjur nih, kita sudah pacaran. Sekarang kita mau syar'i. Gimana kalau kita langsung nikah? Saya bilang gini, ya bukan nggak boleh sih. Cuman bagi saya itu tidak ideal saja. Kenapa tidak ideal? Karena seharusnya ketika seseorang tuh sudah mau untuk hijrah, untuk mau berubah, harusnya dia mempelajari Islam dulu. Karena ketika dia sudah mempelajari Islam dengan benar, mendapatkan materi-materi pernikahan dengan benar, lalu kemudian mengetahui gambaran besar pernikahan itu seperti apa, bisa jadi dia berubah. Dan ketika dia berubah, bisa jadi pandangan dia tentang bagaimana tentang seorang istri yang ideal atau seorang perempuan yang kelak nanti akan menjadi ibu daripada anak-anaknya bisa jadi berubah
juga. Di depan mata saya banyak sekali orang-orang yang hijrah, ketika mereka sudah hijrah, lantas mereka merasa tidak cocok lagi dengan pasangannya. Kenapa? Karena ternyata bukan pasangannya ini yang diperlukan ketika dia sudah punya gambaran tentang Islam, tentang bagaimana kebaikan itu. Maka kebanyakan saya bilang kepada orang-orang yang hijrah dan mau nikah, saya bilang tahan dulu aja, coba belajar dulu. Kalau memang sudah kemudian cocok, lalu kemudian merasa kemudian memang ini yang kita perlukan di masa depan, perempuan ini kemudian speknya cocok dengan alasan kenapa kita nikah, lantas lanjutkan. Tapi kalau tidak, coba lihat lagi. Bisa jadi ada pertimbangan-pertimbangan yang lain. Ini bukan nakut-nakutin, tapi ini serius. Kenapa? Nikah itu adalah sebuah ibadah yang saya selalu sampaikan. Ketimbang Anda itu nggak nikah-nikah, mendingan Anda itu nggak nikah-nikah daripada Anda nikah dengan orang yang salah. Kenapa bisa begitu? Karena kalau Anda nikah dengan orang yang salah, akan sangat sulit untuk memperbaiki itu dan Anda punya luka di dalam hidup Anda. Lebih baik nggak nikah-nikah daripada Anda nikah dengan orang yang salah. Lebih baik menunda dulu nikah daripada Anda kesusu nikah lalu kemudian nikah dengan orang yang salah. Kenapa ini menjadi penting banget? Karena visi kita itu ditentukan banget dengan kenapa kita melakukan itu. Kenapa kita nikah? Itu menjadi dasar daripada pembahasan-pembahasan yang lain. Maka dari awal kita bahas sudah berapa materi, itu semua tentang kenapa nikah dan apa itu nikah. Biar gambarannya jelas. Oh, nikah itu untuk mencapai sakinah. Oh, nikah itu ada mawaddah warohmah di dalamnya. Berarti seperti apa kemudian saya harus mempersiapkan diri saya nanti? Seperti apa proses yang harus saya jalani? Seperti apa kemudian pasangan yang saya pilih? Kalau ada permasalahan, bagaimana cara menyikapinya? Semua tergantung pada semuanya itu. Maka pembahasan-pembahasan kita besok, itu tergantung pada pembahasan-pembahasan yang sekarang. Berarti kalau teman-teman nanti mau ikut tentang ngaji jomblo yang besok, selesaikan dulu kemudian pembahasan-pembahasan yang sebelum besok, gitu ya. Artinya sudah jelas banget. Nah, ini yang pengen saya bilang sama teman-teman sekalian. Dan ini kalau teman-teman sudah tahu, teman-teman boleh catat omongan saya. Kalau teman-teman sudah paham banget tentang gambaran nikah, maka teman-teman nggak akan merasa kemerungsung. Teman-teman nggak akan merasa harus terburu-buru untuk menikah. Teman-teman nggak akan merasa menggebu-gebu untuk menikah. Kenapa? Karena kita memandang menikah dengan cara yang berbeda. Kita memandang menikah sudah sebagai bagian daripada ibadah. Dan ibadah ini harus dipersiapkan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena kalau bicara tentang ibadah, yang penting adalah prosesnya, bukan hasilnya. Nah, ini kemudian yang perlu kita bahas pada hari ini teman-teman sekalian, tentang nikah 103. Apa itu nikah 103? Tentang menyelesaikan semuanya. Bahwa kita nikah karena kita pengen menjadi bagian daripada umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita nikah karena kita pengen untuk kemudian melanjutkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di dalam nikah itu nanti akan ada keturunan, dan keturunan itulah yang kelak menjadi sebuah investasi kita nanti ketika kita sudah meninggal. Hidup ini kan cuma masalah berinvestasi. Hidup ini kan cuma masalah untuk menaruh duit kita dalam investasi. Kalau dalam investasi kan menaruh duit kita di tempat yang tepat. Hidup ini juga sama. Maka coba lihat. Salah satu investasi yang paling menggiurkan, Rasul katakan ketika mati anak Adam, maka terputus amalnya kecuali 3 investasi. 1, investasinya pada ilmu yang bermanfaat yang dia bagikan. 2, investasinya pada sodakoh jariyah, sebuah sodakoh yang bisa dinikmati terus-menerus dan mengalir, seperti membangun masjid, lalu kemudian menyiapkan Al-Quran untuk dibaca para tahfiz, lalu kemudian seperti membangun satu gedung dakwah dan segala macamnya. Pokoknya bisa terus mengalir terus. Yang ketiga adalah anak yang soleh. Maka ini investasi mereka. Maka hidup ini cuma masalah investasi saja. Kalau misalnya kita nggak mau bicara Islam, oke lah. Naruto aja bicara investasi. Coba bayangkan. One Piece saja bicara investasi. Kalau yang nonton One Piece atau baca One Piece atau nonton Naruto atau baca Naruto, itu ada percakapan Asuma, gurunya Shikamaru, pada Shikamaru tentang main catur shogi, catur Jepang. Lalu dia bilang, dalam catur itu ada raja yang harus senantiasa dilindungi. Maka seluruh bidak-bidak catur itu, kalau kita main catur, itu semuanya cuma untuk melindungi raja aja. Kalau rajanya mati, yang lain mati. Kalau misalnya kudanya mati, masih bisa jalan yang lain. Kalau ratunya mati, bisa masih jalan yang lain. Kalau bentengnya mati, masih bisa jalan yang lain. Tapi kalau rajanya mati, skakmat, over. Maka kemudian Asuma tuh ngajarin sama Shikamaru. Dan siapa raja yang kita maksud itu, yang harus kita kemudian lindungi adalah generasi ke depan. Itu investasi. Dalam One Piece juga sama. Goldie Roger itu, raja bajak laut itu, dia rela kemudian untuk mati, lalu kemudian rela untuk dipancung untuk supaya generasi baru muncul. Islam juga sama. Di dalam Islam, kitab apapun tentang dakwah itu kemudian mengatakan bahwa
dakwah itu semua tentang masalah kaderisasi. Dakwah itu semua tentang masalah apa yang kita tinggalkan setelah kita tidak ada. Nah, dan itu semua tidak akan bisa dicapai kalau seandainya tidak melalui proses nikah. Dan di dalam Islam, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Apa yang tidak dapat tercapai karena sesuatu yang kurang, maka sesuatu itu menjadi wajib. Maka kalau kita tidak nikah, kita tidak bisa punya keturunan. Tidak ada pelanjut daripada dakwah. Kalau tidak ada pelanjut daripada dakwah, maka dakwah kita gagal. Maka saya tidak ditentukan dari saya ditentukan dari anak-anak saya. Saya tidak ditentukan dari diri saya sendiri, tapi saya ditentukan nanti oleh siapa yang datang setelah saya. Baik itu bisa jadi anak-anak saya, atau bisa jadi murid-murid saya, atau bisa jadi siapapun yang terinspirasi karena saya. Sama kayak antum. Antum bukan ditentukan oleh antum, tapi ditentukan oleh generasi-generasi setelah antum. Nah, bagaimana cara kita untuk bisa mendakwahi seluruh dunia ini? Nggak mungkin kalau kita nggak punya keturunan. Nggak mungkin keturunan ini maksudnya bukan hanya kita ya, tapi ya kaum muslim punya keturunan. Sebagaimana doa Nabi Ibrahim yang saya mention tadi, Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Ya Allah, tolong kami nanti diutus daripada keturunan-keturunan kami, daripada orang-orang di sekitar Ka'bah untuk melanjutkan dakwah kami. Apa dakwah kami? Dakwahnya Nabi Ibrahim adalah yatlu alaihim ayatika, membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajari mereka dengan kitab, mengajari mereka dengan hikmah, wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka. Karena Nabi Ibrahim tahu bahwa ini bukan sebuah tugas yang bisa diselesaikan oleh dia sendiri. Nabi Muhammad juga sama. Maka Nabi Muhammad mengkader para sahabat. Maka Nabi Muhammad kemudian mengkader orang-orang di bawahnya, pelanjutnya, keturunannya, tidak hanya kemudian anaknya, tapi pelanjutnya, yaitu adalah orang-orang yang mendakwahkan Islam. Disitulah kemudian keberhasilan kita dalam pernikahan. Jauh banget berarti membahas antara pernikahan sama kemudian kebangkitan umat. Ini serius. Lah kenapa? Karena ketika kita menikah, ingat kita bukan hanya mencari zaujah, bukan hanya mencari pasangan, tapi kita mencari mencari ibu. Dan adalah kata yang sama yang mendasari kata umat. Umat itu asal kata dari artinya ibu. Ibu itulah yang kelak nanti akan mendidik umat. Maka memilihkan ibu yang terbaik itu menjadi tugas Anda selaku para jomblo-jomblo. Dan mempersiapkan diri sebagai ibu yang terbaik itu adalah tugas Anda, yaitu adalah para jomblo. Nah, karena itulah sebagai bagian daripada mempersiapkan, inilah materi 103 tentang pernikahan. Pernikahan 103. Ini aja bisa ketemuan bagi pada hari ini teman-teman sekalian. Insya Allah nanti kalau kita bisa untuk rutinkan, kita akan rutinkan ngaji jomblo ini. Dan nanti kita akan bahas tentang banyak hal. Mohon maaf pada teman-teman yang masih bertanya dan belum dijawab. Bisa jadi pertanyaan teman-teman itu nanti akan saya bahas nanti. Karena kenapa? Karena ya insya Allah ada yang dapat. Kayak ada yang bertanya gimana kalau orang tuanya nggak setuju, lalu gimana kalau seandainya kita nggak punya uang, gimana kalau begini, gimana kalau begitu. Itu semua saya baca insya Allah. Maka kalau teman-teman punya pertanyaan, itu silahkan ditulis di komentar YouTube. Ingat ya, komentar YouTube. Karena kalau komentar di sini ini hilang. Kalau komentar di live chat di YouTube itu juga hilang gitu kan ya. Apalagi kalau cuma teman-teman pikirkan gitu kan ya, itu nggak akan bisa saya tahu. Catat tulis di komentar di YouTube. Insya Allah saya baca, walaupun nggak semua saya balas, nggak bisa saya balas. Tapi insya Allah saya baca untuk dijadikan sebagai bahan ketika saya bahas tentang besok-besok. Nanti kalau semua sudah rampung tentang ngaji jomblonya, baru kita nanti adakan sesi Q&A. Question and ask. Oh bukan ya, question and answer gitu kan ya. Itu aja teman-teman sekalian, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadikan teman-teman sekalian menjadi jomblo-jomblo fi sabilillah. Menjadikan jomblo-jomblo yang tidak hanya jomblo tapi kayak pasukan azab tadi tuh loh. Mungkin kita perlu kita buat ya. Kalau saya sama Mas Cahyo, Ahmad Irsyad di Yuk Ngaji, kita punya klan Kaipang itu kan ya. Nah, itu klan zaman dulu, sudah klan pengemis. Mungkin bisa dibuat klan azab gitu, klan jomblo yang kuat-kuat dan pengen cepat mati, dan ketika di perang pengen di barisan paling depan gitu kan ya. Enggak. Insya Allah kita ketemu lagi teman-teman sekalian, semoga bermanfaat dan mudah-mudahan teman-teman sekalian dirahmati semua oleh Allah. Persiapkan diri buat Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Mungkin beberapa waktu ke depan nanti waktu ini akan kita pakai untuk mengadakan kajian pra Ramadan, dan mudah-mudahan menjadi manfaat juga bagi teman-teman yang masih belum mempunyai pasangan, supaya teman-teman nanti mendapatkan kebaikan. Makasih banyak teman-teman sekalian. Billahi taufiq wal hidayah wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.